Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Egi Jabilili. Saya mahasiswa semester 5 jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas akhir mata kuliah mikro konseling dengan tugas konseling individual. Nah, langsung saja kita lihat ke videonya. Bapak sini sama saudara. Ya, Bapak dari mana ya, Pak? saya dari jauh Pak, dari Rangkas. Ya. Sini. Ya, kami motor bareng saudara. Ya. Bawa aktivitas apa sekarang? Ya, sebenarnya mah sibuk-sibuknya ini. Saya kerjain tugas dari kampus saya yang di Rangkas, gitu, Pak. Ya, jadi saya kayak masih stres itu loh, Pak. Kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak Ya, karena seharian saya selalu stres atau bisa dibilang banyak tekanan gitu ya. Nah, jadi saya ingin mencoba gitu mencari jalan keluarnya gitu, dan saya datang ke sini. Bapak sudah tahu ya, sekarang kita akan lakukan counseling. Sebelumnya apakah Bapak sudah pernah mengikuti counseling ini? Belum pernah. Ya. Jadi Bapak belum mengetahui apa itu counseling. Oke, Pertama kali bisa. Sebelumnya sebelum mulai, coba Bapak jelaskan terlebih dahulu nama Bapak biar kita enak sebenarnya ya Pak. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Randy. Saya asal dari Rangkas, kuliah di Rangkas juga. Saya sudah semester 5. Nah, jadi saya sekitar umur 20 tahun. Baik, Bapak belum tahu apa itu counseling individual? Belum, Pak. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya counseling individual itu yaitu proses pemberian bantuan oleh seorang ahli, yaitu saya sendiri sebagai konselor kepada seorang klien, itu Bapak sendiri. Ya, nah tujuannya itu untuk mengataskan permasalahan yang sedang Bapak alami. Nah, adapun fungsi dari konseling individual ini yaitu pengentasan. Nah, jadi di dalam konseling individual ini Bapak tidak usah khawatir akan rahasia, karena di dalam konseling individual ini terjamin rahasianya Bapak. Nanti Bapak jangan ragu atau jangan takut untuk bercerita terbuka dengan saya, karena di dalam konseling individual ini ada asas rahasia. Nah, saya harap Bapak datang ke sini ke ruangan saya itu atas sukarela untuk masalah Bapak agar terselesaikan. Apakah sudah cukup Pak? Sudah jelas? Mungkin saya kurang pemahaman dari pengertian dari itu konseling individu itu. Iya. Nah, jadi Bapak, konseling individual ini itu proses pemberian bantuan kepada seorang klien, yaitu Bapak sendiri kesayangannya oleh seorang ahli, yaitu saya yang memberikan bantuan kepada Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Bapak alami. Berarti nanti Bapak memberikan bantuan kepada saya sebagai klien gitu. Iya. Ya. Sudah paham? Ini saya boleh panggil apa? Kakak atau Bapak? Ya, gimana enaknya kakak aja, tapi karena kan saya masih muda gitu ya, boleh panggil kakak gitu. Kalau panggil nama juga nggak apa-apa. Baik, Bapak
apakah kakak sekarang sedang mengalami apa yang membuat bapak datang di sini? Jadi begini Kak, kan saya sudah kuliah hampir 2 tahun setengah ya. Ya sekarang kan semester 5 nih. Nah waktu awal-awal kuliah itu mungkin dari semester 1 sampai semester 3 gitu ya, normal-normal aja. Nah, dari segi apa namanya tugas dan lain sebagainya kan ya. Nah itu mungkin dari awalan gitu. Tetapi eh, makin ke atas emang ya namanya juga boleh kasih kayak gitu ya. Cuman makin ke atas dari semester 4 mungkin sampai semester 5, apalagi nih semester sekarang. Semester 5 apa ya? Kayak ngasih tugas emang terlalu banyak tetapi deadline mepet gitu Pak. Nah itu permasalahan saya di kampus. Nah itu yang membuat saya kadang kepikiran gitu kalau misalkan lagi di rumah ataupun lagi apa ya lagi kadang mau tidur nih misalkan nih, apa ada tugas nih gitu, ada tugas sayanya deadline-nya mepet. Nah karena emang saya orangnya males nih ya, orangnya males gitu, jadi kayak mau ngerjain itu harus ngumpulin tenaga dulu gitu, jadi kayak males gitu. Terus ketika saya mau apa namanya mau membuat tugas kadang ada aja kendalanya gitu. Nah, dari kadang pernah nih waktu ngerjain tugas eh, udah bikin apa ya namanya, kan laptop saya itu harus nolak aja tuh. Apa ya nggak boleh dicabut, kalau dicabut mati. Nah ketika saya ngerjain tugas udah hampir selesai lah 80% ya. Nah 80%, nah, tiba-tiba mati lampu, nah kan otomatis nggak apa namanya nggak kesimpan ya. Nah jadi apa ya kayak dengan tekanan batin gitu loh, tekanan batin gitu, jadi saya bingung gitu, aduh tekanan batin terus saya bingung gitu. Aduh udah capek-capek gitu mau tugas, udah capek-capek bikin makalah makalah gitu ya, kan saya disuruh buat makalah. Nah harus ngulang lagi untuk kendala saya yang pertama. Nah terus kendala saya yang selanjutnya ya saat mengerjakan tugas itu dari segi alat elektroniknya. Nah, dari laptop saya tadi yang pertama alas harus dicas mulu. Nah terus di situ tuh kadang apa ya keyboardnya itu kadang terpencil kadang enggak gitu, emang udah tua gitu laptopnya udah hampir rusak gitu. Nah, jadi kadang itu males tugas itu gitu. Kalau misalkan mati lampu juga tuh emang sih kalau misalnya dari awal mati ngerjain tuh mati lampu kadang sinyal nggak ada kan. Nah iya kayak gitu mau ngerjain tugas di mana gitu, cari referensinya di mana gitu, jadi kan iya saya bingung. Nah itu mungkin permasalahan saya di dalam kampus. Nah belum kan setiap apa namanya setiap MK pas apa namanya memiliki tugas gitu ya, kadang deadline-nya yang mana gitu yang mepet dicari dulu gitu kan, dicari dulu nih yang mana yang mepet untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah tetapi emang kadang apa ya namanya waktunya dekat tapi tugasnya banyak gitu, kayak bikin video terus habis dibikin video nanti dibikin proposal, dibikin artikel ataupun dibikin laporan-laporan gitu kan. Nah itu yang membuat saya males gitu. Membuat apa namanya mengerjakan tugas itu kayak misalnya video gitu kayak gitu tuh kan ya itu kendala saya yang membuat saya kadang sering stres itu di dalam apa namanya kampus. Nah belum lagi ada masalah luar. Nah kan saya dari Rangkas nih, saya di Rangkas juga sambil mondok gitu ya. Saya di Rangkas juga sambil mondok. Eh, Belum kan ada yang namanya acara-acara pondok gitu. Terus adanya ngaji, hafalan dan lain sebagainya kan. Nah, mungkin emang harusnya saya jangan dulu mondok gitu, fokus kuliah, tetapi saya mah apa namanya tidak ingin cuma dunia doang, cuma akhirat juga gitu. Nah, jadi eh, kadang emang ada setiap minggu tuh kayak ada muhadharah gitu, kadang bagian, kadang bentrok juga tuh sama tugas gitu, kadang harus maju pas hari ini gitu, terus ada tugas itu yang
emang deadline-nya bentar lagi gitu. Itu yang membuat saya tertekan yang kedua. Nah, dan ini kadang ada juga permasalahan dari rumah, kadang berantem gitu sama adik karena ada masalah gitu di dalam rumah tangga gitu kan, di dalam rumah gitu kadang ada percekcokan aja gitu kan. Pastinya kita juga kadang pulang gitu kan, walaupun malu juga tapi sering pulang gitu kan. Nah, karena manusia itu nggak jauh dari rumah. Jadi eh, saya ini itu tuh apa ya, kayak merasa tertekan gitu kak. Jadi setiap kali memikirkan satu masalah, kadang muncul lagi masalah yang baru gitu kan. Jadi masalah ini belum selesai, ada lagi. Masalah ini belum selesai, ada lagi. Jadi itulah yang membuat saya stres dan ingin sekali ada pencerahan atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah saya. Mungkin begitu kak. Oke, jadi kakak sudah berusaha untuk mengerjakannya tepat waktu? Ya mungkin sudah berusaha tapi memang lebih seringnya malas gitu saya tuh ya, lebih sering malas buat mengerjakan tugas itu, jadi malas banget. Apa ya, susah buat digerakin badannya ya gitu. Nah, apa sih yang membuat kakak itu malas untuk mengerjakan? Yang pertama tadi itu tuh dari segi elektronik juga kan, ya mengganggu gitu. Terus ya manusiawi juga kan, malas tuh kadang mager gitu, nggak mau ngapa-ngapain dulu gitu. Karena saya bukan orang yang rajin gitu emang. Saya tuh kalau ada mood baru gitu dikerjain. Ya kadang mepet-mepet deadline dulu baru dikerjain. Apa kakak pernah tidak terlintaskan atau termotivasi oleh teman kakak yang sudah mengerjakannya ketika itu sedangkan kakak belum? Ya kadang kadang gitu loh kan, suka apa namanya mengumpulkan tugas gitu. Ya, terus ada gitu loh tercantum nama-nama orang sekelas saya gitu. Cepet amat gitu kata saya kan. Kata saya mah belum apa-apain gitu kan, belum ngerjain tugas apa-apa gitu. Kadang mau saya pengen ngerjain lah gitu, kadang gitu. Cuman ketika pas kerjain kadang belum kesana itu timbul kayak misalkan males ini lagi gitu kan. Dari segi elektronik juga tuh ini lagi laptopnya lah kalau kayak kadang mah. Nah terus kadang keyboardnya nggak bisa, aduh males sih jadi kerjanya. Kadang udah dibuka laptop nih kerjain dikit, udah tinggalin, nah, udah males lagi kayak gitu. Eh, Selain dari tadi terkendala oleh teknologi, apa apa ada selain teknologi, apa entah itu waktu, manajemen waktu? Mungkin dari waktu juga sih, karena saya kan tadi bilang semi monolog juga kan. Nah itu kan banyak apa namanya mengurus waktu mengerjakan kerja tugas itu kan ya. Nah, belum cari referensinya, belum dibuatnya gitu kan. Nah itu kan mengambil waktu, sedangkan saya juga ada keperluan buat porno gitu. Jadi harus ngaji dan apalah gitu. Mungkin dari waktu juga yang bisa ingin membuat ya kelar kamar dari saya. Oke, apakah kakak sudah coba untuk memanage waktu kakak? Ya kadang sudah, kadang ini misalkan mau ngaji jam berapa gitu kan ya. Terus ada waktu nih senggang beberapa jam, kadang dibuat buat apa namanya mengerjakan tugas dikit-dikit lah, tapi nggak bakal langsung selesai kan. Kadang bikin covernya dulu, kita pengantar dan lain sebagainya kan. Nah itu kadang saya memanage waktu kayak gitu, cuman emang ada malesnya juga. Kadang sudahlah tanggung habis ngaji aja. Kadang ada waktu, walaupun ada waktu senggang nih beberapa jam gitu nggak saya kerjain, malah saya rebahan itu mas-malasan main HP gitu. Dan setelah ngajinya kadang malas lagi. Itu yang permasalahan bagi diri sendiri gitu loh. Yang membuat saya kadang malas mengerjakan tugas itu kayak gitu. Oke, kenapa kakak nggak coba pertama itu memanage waktu untuk mengerjakan tugas? Nah, yang kedua itu kenapa kakak tidak mencoba untuk pinjam ke teman kakak untuk teknologi dia? Ya. Nah, mungkin kan kita itu juga kan pada kuliah gitu kan, di juga pada kuliah. Mereka emang punya laptop, saya juga ada, cuman
rusak. Nah, tetapi mereka juga kan punya kesibukan masing-masing gitu kan, mereka juga ada tugas dan lain sebagainya dari kampus. Jadinya saya gak enak meminjamnya juga, takutnya emang kayak mereka juga ada deadline yang dekat gitu, ada tugas yang banyak kan, saya enak juga masa saya udah meminjam nyusahin orang juga kan. Iya kalau kayak gitu doang. Oke, terkait tidak enak ya teman kakaknya sedang mengerjakan. Kenapa enggak kakak ajak bareng aja nih, tugas bareng biar kita sama-sama enak. Ya, bisa ya. Ya mungkin kalau misalkan sejurusan gitu mungkin bisa, tapi kalau misalkan beda jurusan kan harus masing-masing materi pembahasan gitu. Kalau misalkan tentang sejarah nih, satu kan harus mencari sejarah, walaupun misalnya kita ngerjain bareng tapi pembahasan itu bakal beda, jadi bakal berlawanan gitu. Kayak misalkan yang satu tentang pendidikan gitu, harus ngerasain tentang pendidikan, apa aja tugasnya gitu kan. Sejarah kan lebih ke sejarah, jadi nggak bakal nyambung, makanya nggak bisa itu bareng. Nah, jadi dalam mengerjakan tugas ya, tugas bareng-bareng itu tidak mesti kita harus sama pembahasannya. Nah, akan tetapi kita harus bareng-bareng, entah itu minjem laptopnya atau gantian. Nah, Mungkin bisa seperti itu, cuman mungkin menambah waktu kan mengerjakan bareng nih. Saya misalkan bantu dia mengerjakan tugas kuliah dia, sejarah misalkan ya, saya pendidikan gitu. Nah, nanti dia juga misalkan bantu saya juga tentang pendidikan. Nah, kan belum tentu kita kan beda jurusan nih, pasti pemahamannya beda, yang dibahas di kelas juga beda. Nah, mungkin emang lebih biar leluasa itu, biar ilmunya luas gitu kan, bisa lebih bareng gitu kan. Cuma kan memanage waktu juga kan, tadi saya bilang saya sambil menang juga dan dia juga sambil mentok, nggak mungkin gitu kan ngabisin waktu banyak-banyak. Oke, terkait kata teknologinya, kendala teknologi atau pengerjaan tugas, kenapa kakak tidak mencoba mengerjakan bareng dengan teman kakak? Nah, nanti kakak bisa tuh pinjam laptopnya ataupun yang lain. Iya ya, harusnya saya begitu ya, cuman saya nggak ada kan, tapi mungkin bisa kayak gitu ya. Oke, bagus. Kalau kakak sekarang sudah paham ya. Nah, jadi kakak tidak perlu yang kita juga serahkan wajib dikerjakan. Nah, kalau lebih baiknya kakak ya bilang sama kakak kalau mau minjem gitu baik-baik. Ya, mungkin bisa nanti kedepannya mungkin saya akan mencoba gitu minjem laptop admin saya gitu dan mengerjakan tugas bareng-bareng. Untuk terkait waktu kakak lebih baik menekankan diri kakak untuk lebih bisa membagi waktunya antara di kampus dan di pondok. Apakah bisa mencobanya? Bisa, mungkin saya juga memang kadang suka malas, jadi mungkin saya akan berusaha buat menekankan diri biar nggak malas lagi gitu. Waktunya teratur. Oke. Selain daripada memanage waktu kakak, terus kakak malas mengerjakan tugas, terus terkendala teknologi. Nah, selain itu ada faktor faktor yang lain, entah itu dari pertemanan ataupun dari keluarga yang membuat kakak susah gitu mengerjakan tugas. Misalkan dari keluarga mungkin tidak ya, karena saya pindah hobong gitu, jadi nggak serumah gitu, mungkin nggak ada kendala. Dari pertemanan juga mungkin karena saya juga nanya-nanya, cuma emang ini mah kendala dari sendiri aja gitu. Kayak gimana caranya biar saya melepas diri dari rasa malas gitu. Oke, baik. Selain daripada kakak terkendala dengan teknologi ya, terus memanage waktu antara malas ya kakak. Nah, selain daripada faktor itu, apakah ada faktor lain yang membuat kakak malas untuk mengerjakan tugas? Mungkin dari faktor pertemanan juga sih. Iya, Ada apa ini?
mereka tuh ngajak kopi lah, itu kadang login login ML gitu. Jadi ya itu mungkin kendalanya, kendala terbesar mungkin. Ya. Nah, dari faktor tadi ya, faktor pertemanan, apakah kakak sudah mencoba untuk menolaknya? Gimana ya? Susah saya buat menolaknya itu kan, kadang mereka ngajak gitu kan, kalau misalkan nggak ikut kan nggak enak juga gitu, tapi gimana gitu, intinya pengen juga saya ya. Eh, jadi apakah kakak pernah berpikir antara kakak mempunyai kewajiban mengerjakan tugas, sedangkan kakak sendiri bermain? Ya gimana ya, saya lalai dengan Pak gitu, jadi nggak tahu gitu gimana ya, saya tuh lalai banget Pak gitu. Jadi cuman kuliah tuh mungkin ya kuliah sekitar kuliah gitu. Oke, kakak tidak apa-apa ya, kalau kakak sudah menyadarinya. Jadi nanti kakak sebaiknya mencoba untuk sedikit menolak ajakan teman yang ingin bermain game. Kakak bisa menjadikan alasan itu untuk apa ya, mengerjakan tugas. Nanti dulu saya mau ngerjain tugas dulu, bisa di lain waktu gitu, ada waktu. Ya, yang mungkin saya kedepannya akan mencoba melakukannya. Baik kak, selain daripada masalah yang kakak tadi sampaikan ke saya terkait dengan tugas, apakah ada masalah selain ini? Mungkin tidak ada sih menurut saya untuk saat ini, karena kendala terbesar saya yaitu mengerjakan tugas. Oke, jika tidak ada, selama kakak mengungkapkan segala permasalahan yang dialami kakak, rencananya kakak apa yang ingin dilakukan? Ya mungkin kedepannya saya lebih sering manage waktu tadi ya, karena saya selalu online. Terus sering-sering tugas bareng sama teman saya, biar saya juga sekalian minjem laptopnya gitu, biar sama-sama enak gitu ngerjainnya. Terus apa lagi ya, mungkin dari rasa malasnya itu dikurangin gitu, jadi ditekanin diri gitu. Kamu tuh kan kuliah gitu, harus tekanin diri, jadi harus lebih semangat gitu buat belajar. Mungkin nanti kedepannya saya akan mencoba seperti itu. Oh ya, mungkin satu lagi nih Kak, dari pertemanan juga, kadang diajak tuh buat ngopi-ngopi, buat main mabar gitu ya, bisa dibilang bareng. Nah jadi mungkin nanti saya akan pikir 2 kali buat untuk menerimanya gitu ya. Kalau mereka mengajak buat ngopi yuk gitu, main yuk, nanti mungkin saya tahu dulu, nanti dulu gitu, saya mau ngerjain tugas dulu biar selesai, biar enak gitu. Nanti kalau udah selesai, nah baru kita lanjutin main gitu. Mungkin nanti saya berusaha seperti itu, mencoba ngomong. Oke, rencana kakak bagus sekali. Semoga bisa terlaksanakan ya. Dan semoga tugas-tugas kakak terselesaikan sesuai jadwal. Ya, Oke, sudah ada dari lagi ya? Apakah cukup? mungkin cukup ya, cukup. Oke, Ya, lebih mendingan. oke. Untuk pertemuan selanjutnya, apakah kakak ingin ada pertemuan selanjutnya? Apa kita selesaikan di hari ini saja? Mungkin boleh nanti kita bertemu lagi. Terus juga takutnya ada masalah baru kan nanti ya. Ya. Nah, untuk waktu apakah bapak sendiri mengatur apakah saya sendiri? Mungkin saya saja gitu, biar nanti saya mencari waktu luang, nanti saya hubungi bapak mungkin. Oke, Ya. baik bapak, sebelumnya terima kasih sudah datang ke tempat saya, dan semoga permasalahan yang sedang dihadapi oleh kakak cepat terselesaikan, dan semoga tugas-tugas terus aktivitas kakak juga semuanya semoga dilancarkan. Amin. Baik kakak, semoga masalahnya Ya, terima kasih ya kak. Terima kasih sudah membantu nih. ya, Alhamdulillah udah agak terserahkan gitu. alhamdulillah. Terima kasih kak. Sama-sama. Mari ya, ya kak. Ya.
Kasih ya. Oke, jadi begitu teman-teman seputar kegiatan proses counseling individualnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.